Nah, bagus. Oke, saudara-saudara, mari kita Sudah nih, Pak. mulai kuliah kita. Dan sebelum saudara-saudara presentasi, ya saya berikan apa itu semacam brainstormingnya, wah, gitu ya. Biar nanti ada pemahaman, sehingga saudara-saudara nanti kalau presentasi, oke. Setelah ini presentasi semua lah ya, presentasi semua yang sudah masuk di tugas itu. Ini kita simulasi. Jadi skenario belajar dalam bingkai kurikulum merdeka itu seperti apa gitu saudara ya. Gitu ya. Dalam itu skenario-nya kita apa pahami dulu tentang prinsip pembelajaran. Saudara-saudara, prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang paling utama adalah guru yang berusaha di situ mengembalikan kodrat siswa sebagai makhluk yang senang belajar. Intinya di sana, di senang belajar. Segala daya upaya itu dilakukan oleh si guru karena sebagai amongnya kata Ki Hajar Dewantara itu ya, sebagai among. Dilakukan guru agar pembelajarannya menyenangkan dan bermakna. Tidak sekedar menyenangkan saja, tetapi menyenangkan bermakna. Nah, gitu ya. Ini berikut ini kita coba ini simulasinya gitu seperti apa di situ. Pertama, seperti biasa ada persiapan gitu ya, persiapan. Guru membuka dokumen. Dokumen apa? Capaian belajar yang sudah dibuat bersama dengan guru yang lainnya ya. Atau ya yang mengajar di paralel itu atau yang bagaimana gitu. Kemudian capaian belajar di sini adalah semacam kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada tiap fasenya. Jadi dimulai dari fase pondasi pada PAUD itu, ya A, B, gitu ya, C, D, E, kayak gitu ya. Sekolah yang efektif mempunyai capaian belajar yang dibuat secara tim oleh guru-gurunya, jadi oleh guru-gurunya. Kalau dulu ini terkenal dengan lesson study gitu ya, jadi seperti itu lesson study itu. Kemudian yang kedua pada persiapan itu guru membuka kembali dokumen mengenai profil belajar. Jadi profil pelajar, gaya belajarnya seperti apa? Profil belajar itu. Yang terdiri dari apa? Di situ ada daftar bakatnya seperti apa, daftar minatnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa itu profil belajarnya di situ itu. Itu dari catatannya itu. Tadi sudah saya baca dari hasil kerja saudara-saudara itu oke semuanya, mantap. Nanti kalau dipresentasikan saudara-saudara bisa melihat semuanya. Yang ketiga, menuliskan modul ajar. Ini tadi juga ada yang buat modul ajar. Ini, siapa itu? Wirda mungkin ya. Modul ajar kurikulum merdeka merupakan pengganti dari RPP. Gitu loh. Yang berformat dan bersifat variatif di situ. Yang meliputi materi atau konten pembelajaran, metode pembelajaran, interpretasi, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Gitu. Di saudara ya, biar saudara ada semacam apa itu pemahaman mantap di situ. Kemudian yang keempat, guru menyiapkan 3 jenis kegiatan dan soal yang terdiri dari mudah, sedang, dan sulit. Itu di dalam persiapannya, saudara. Dalam persiapannya di situ. Kemudian yang kelima, guru merencanakan jenis asesmen apa yang digunakan. Kemudian guru itu membaginya menjadi 2, yaitu asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen sumatif, yang kedua, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan dari pembelajaran. Asesmennya. Jadi ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini pada zaman sekolah saya dulu itu ada begitu itu. Gitu ya. Nah, itu tuh persiapannya itu ada 5 itu ya. Pada persiapan ada 5 itu yang dipersiapkan oleh guru ya. Berikutnya pelaksanaan pembelajarannya bagaimana?
Itu ada pembukaan, ada inti, dan ada penutup. Dari pembukaannya bagaimana? Guru membuka pembelajaran. Di situ memainkan game, ice breaking jika diperlukan. Ya, jika diperlukan. Gitu. Yang kemudian guru menyampaikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan memastikan siswa paham dengan alur dan pembagian waktunya. Gitu. Yang ketiga, guru memberikan asesmen diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu. Sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Tes ini dapat dibuat berupa sejumlah pertanyaan atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ya. Yang keempat, dalam tahap pembukaan ini, siswa dibagi menjadi 3 sesuai dengan hasil tes tadi itu. Siswa yang dibedakan menjadi lambat, sedang, dan di situ cepat. Gitu. Ini sebagai asesmennya, catatannya guru, jadi mappingnya kita di tahap pembukaannya itu harus tahu itu. Karena apa? Profil dari si pembelajar, dari pelajar, dari peserta didik kita harus paham betul. Ini esensi dari kurikulum kita ini, kurikulum merdeka itu ya, itu saudara. Karena mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melaksanakannya itu. Kemudian pada tahap yang berikut inti pembelajaran. Ini sudah ada pada apa itu tugas saudara-saudara tadi. Guru melakukan pemaparan. Pemaparan apa? Materi pembelajaran yang kesemuanya memenuhi kaidah modalitas ya. Yang semuanya kaidah modalitas. Terus modalitasnya siapa? Belajar siswa di situ. Modalitas belajar itu terdiri dari 3 macam yaitu visual, audio, tutorial, dan kinestetik. Tiap-tiap modalitas belajar memiliki ciri-ciri khusus sehingga dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi dalam mengajar. Itu sekedar mengajarnya begitu itu. Jadi paham ya saudara-saudara, ada semacam apa itu pemahaman di situ ya, semacam pemahaman. Kemudian pada yang kedua adalah inti itu sesuai poin 3 tadi itu di persiapan. Guru memberikan soal dan pekerjaan untuk apa? Untuk dilakukan oleh ketiga kecepatan belajar yang hasilnya didapat dari asesmen diagnostik itu, saudara-saudara. Ya itu. Yang ketiga, guru meninjau ketiga grup dan lebih banyak berada dalam menemani siswa yang ada di kelompok yang lambat itu. Nah gitu. Jadi ada pengelompokan di situ. Ini termasuk inti dari pembelajaran sehingga layanannya itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan disesuaikan juga dengan bagaimana minat-minatnya itu. Nah, itu ada pojok minat apa? Olahraga, apa di situ seni, kayak gitu ya. Yang suka bercerita atau apa ada nanti. Jadi guru meminta siswa yang sudah selesai ada di grup itu yang cepat membantu mengajarkan siswa yang lambat. Dan sesekali guru mengecek grup yang sedang. Sehingga guru di situ dibutuhkan didati metode yang kuat. Dengan pembelajaran yang bagus, dengan metode yang kira-kira bisa menguasai kelas, gitu ya. Kita tidak sekedar menerapkan apa itu hierarki dari pembukaan, inti dan penutupnya, hanya sekedar itu dan ceramah saja, tetapi di situ harus mobile, di situ ya. Pada kelompok yang lambat bagaimana, kelompok yang sedang bagaimana, kelompok yang cepat itu bagaimana, gitu. Itu pada adalah inti pembelajarannya di situ, saudara. Kemudian guru sesekali menyela kegiatan siswanya jika ada pemaparan gitu ya, jika ada apa itu ada pemaparan yang disampaikan gitu ya, atau tambahan-tambahan materi yang perlu disampaikan sebagai bahan penguatan di situ ya. Kemudian guru mengakhiri pembelajaran, guru mengecek hasil pembelajaran ketiga grup, siswa bisa minta melakukan peer assessment. Peer assessment itu penilaian antar teman gitu. Proses di mana siswa melibatkan penilaian kinerja siswa yang tingkatnya sama gitu. Kata itu Postok ya tahun 2000 pada Jul Harman yang diambil itu. Penggunaan peer assessment dapat meningkatkan tugas guru untuk menilai proses kelompok gitu saudara ya. Yang ketujuh, siswa kembali disampaikan pada posisinya, dikembalikan pada posisinya. Ada kemungkinan siswa pindah dari kelompok lambat ke sedang atau dari sedang ke cepat atau sebaliknya. Nah, sehingga mobile siswa
dinamis di situ dan menyenangkan, saudara. Silakan mencari metode yang lain yang kira-kira itu bisa menggerakkan semuanya dan bisa menyenangkan dan bermakna. Itu dalam model itu, saudara ya. Pada akhir pembelajaran di situ seperti biasa, guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan tes, gitu ya. Ya, semuanya ini sesuai dengan koridor yang sudah desain dengan memberikan tes singkat atau menggunakan strategi exit sleep, teknik pas, itu ya, atau apalah sesuai dengan saudara-saudara untuk menilai pemahaman siswa atas materi yang diberikan pada pelajaran yang baru saja berlangsung. Informasi yang akan diolah oleh guru berupa jawaban tulis siswa atas pertanyaan yang diberikan oleh guru pada akhir pelajaran. Pada model sisi ini simulasinya secara singkat dan jelas sehingga membuat saudara-saudara ada tambahan pemahaman. Kemudian pada rincian ini ada catatan penting yang perlu saudara camkan bahwa dalam kegiatan IKM di situ guru mesti mempunyai kemampuan mengendalikan kelas dengan teknik manajemen perilaku siswa. Dikarenakan jika tidak, maka kendali kelas akan lepas dan kegiatan tidak akan kondusif. Tetap pengelolaan kelas harus dipegang oleh guru. Semua poin yang ada di bagian persiapan menjadi tugas kepala sekolah di situ. Dan wakil kurikulum di situ ya, untuk membuat para guru bekerja bersama membuat sebuah dokumen yang akan berlaku selama 2 tahun ajaran. Ya, gitu. Begitu di dalam IKM itu, saudara. Bisa juga kelas virtual akan sangat membantu guru, dikarenakan akan menghemat waktu di situ. Ya. Tentunya materi pembelajarannya di sini bisa menggunakan IT di situ, saudara-saudara ya. Terus catatan yang penting lagi di situ, guru menerangkan kepada siswanya mengenai asesmen sangatlah penting. Karena apa? Asesmen ini upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa atau sebuah kelas dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Dengan demikian, siswa tahu bahwa asesmen tidak bertujuan semata mencari kesalahan. Tetapi asesmen ini bertujuan untuk apa? Menjawab segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa sehingga guru bisa melayaninya dengan bagus. Ya, itu yang sebagai bahan yang bisa kita berikan. Sekarang saya berikan kesempatan di situ. Siapa di sini ini kok tidak ada ini siapa itu? Tapi ya enggak apa kalau enggak ada nanti Wirda mungkin bisa memberikan di situ modul ajarnya seperti apa di situ ya. Kalau memang saudara menerapkan diferensiasinya seperti apa modelnya, gitu ya. Atau ya konten, apa proses, atau produknya, atau dengan alam sekitarnya, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya paparkan pada saudara-saudara dan saya berikan kesempatan pada saudara-saudara untuk mencoba berpresentasi, gitu ya.